Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kinan Kurnia Putri. Di sini kebetulan selamat datang di podcast kami. Jadi di sini saya ditemenin oleh teman saya yang bernama Dayang Putri Ayu. Hai. Jadi kepada Mbak Dayang, gimana nih kabarnya sekarang? Kalau kabar aku sih alhamdulillah baik-baik aja. Terus kalau kan ini masih pandemi nih Mbak Dayang, gimana keadaan di sana? Kalau alhamdulillah ya untuk sekarang pandemi sudah tidak tinggi lagi, sudah lebih mendingan dari pada bulan-bulan yang sebelumnya. Jadi gitu. Oh ya, kemarin aku sempat baca sih mengenai ada berita nih tentang Bupati Bandung Barat jadi tersangka korupsi proyek COVID-19. Oh iya, aku pernah dengar tuh beritanya. Nah, jadi beritanya ini yang aku dapat nih ya. Pokoknya tuh Bupati Umbara Sutisna ini kena pasal UU nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi nih Mbak Dayang. Jadi menurut Mbak Dayang sendiri tindak pidana korupsi itu apa sih? Jadi tindak pidana korupsi itu seperti tindakan pejabat publik, baik dalam politisi, bisa pegawai negeri. Kayaknya menurutku tindak pidana korupsi itu bisa dilakukan pada siapa aja, secara tidak wajar, yang dilakukan secara tidak wajar dan tidak legal, yang menyalahgunakan untuk kepentingan diri sendiri. Saya setuju juga tuh, intinya tuh kalau menurut aku sendiri sih korupsi ini orang-orang yang haus akan harta ya, yang tidak puas dengan harta yang dimilikinya. Terus kalau kan banyak nih faktor-faktor penyebab korupsi itu sendiri, kalau menurut aku kayak ya itu sendiri, orang-orang yang kurang bersyukur ya. Kalau menurut Mbak Dayang gimana faktor penyebab korupsi itu sendiri? Faktor penyebab korupsi itu bisa dari di dalam diri sendiri atau bisa dari di luar kendali kita. Kan kalau dalam diri kita sendiri, kita tuh merasa tidak puas dengan adanya yang udah kita raih, kayak seperti kita sudah memiliki dalam gaji pekerjaan yang sudah cukup, tapi kita tidak bisa menahan rasa ingin lebih dan lebih dan lebih, kayak seperti sifat angkuh ya. Bisa juga ya Mbak Dayang ya. Kalau dari aku tangkap nih, kan dari faktor yang telah kita jabarkan tadi tuh aku dapat menyimpulkan kalau misalnya dampak aku bakal menjelaskan dampak dari korupsi itu. Kalau menurut aku dampak dari korupsi itu bisa dari segi ekonomi, segi sosial, segi politik. Kalau misalnya dari segi sosial itu sendiri kan, kalau misalnya dapat kita simpulkan dari berita yang tadi tuh, kalau segi sosial dampak COVID tadi kan, yang seharusnya dana itu dapat dialokasikan ke COVID, jadinya tengandat nih. Jadi dana yang untuk COVID itu menjadi kurang, jadinya masih kekurangan tenaga medis, obat-obatan, dan lain-lainnya. Kalau misalnya dari segi ekonomi sendiri, yang ibaratnya kayak gini sih kalau menurut aku. Kita ngambil buah yang diambil itu kan yang paling atas, yang dari atas itu turun ke bawah itu kan dioper-oper tuh. Jadinya pas sampai di bawah itu kita tuh dapat sisa, masyarakat tuh dapat sisa. Jadi yang dana yang turun ke kita tuh ya sisaan dari yang diporot-porotin oleh dari atas, kurang lebih kayak gitu. Makanya kemiskinan di Indonesia sangat tinggi ya. Ya benar, aku setuju banget sih. Kalau ngomongin korupsi ini agak panas ya. Terus kalau misalnya kita bahas juga nih upaya pemberantasan korupsi itu sendiri, menurut Mbak Dayang gimana? Jadi kita perlu itu upaya untuk pemberantasan korupsi. Yang aku tahu itu ada dua jalur. Yang pertama jalur penal dan jalur non penal. Kalau jalur penal itu kayak lebih menitik beratkan pada sifat represi atau penumpasan atau penindasan pemberantasan sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur non penal itu lebih menitik beratkan pada sifat preventif, yaitu pencegahan.
dikatakan secara kasar karena tindakan represif juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas ya. Upaya penal ini dengan memanggil atau menggunakan hukum pidana atau dengan menghukum atau memberi pidana kepada kepada kayak seperti yang sudah pejabat-pejabat yang kita dengar dalam berita-berita TV, pejabat-pejabat sekarang kan sudah banyak ketahuan kedoknya karena terjerat tindak korupsi. Jadi kita kayaknya harus mencegah itu, kayak kita memberi hukum pidana yang sudah berlaku pada undang-undang di negara kita. Bener sih, menurut aku setuju juga apa yang dibilang oleh Mbak Dayang nih. Terus aku juga bakal ngebahas sebenarnya itu kita juga bukan hanya perlu upaya pemberantasan korupsi itu sendiri. Kalau bahwasannya kita juga perlu ada gerakan anti korupsi. Contohnya tuh seperti Transparansi Internasional, Making Integrity Work. Terus atau yang di Indonesia tuh ada KPK, ada ini dan sebagainya. Menurut aku tuh itu sangat penting. Dan di dalam itu tuh juga ada berbagai nilai dan prinsip ya. Kalau itu Mbak Dayang gimana tuh? Jadi kita harus memasukkan semua nilai-nilai apa yang harus kita lakukan, kayak dari kejujuran. Kayaknya kejujuran itu harus nomor 1 ya. Kayaknya kita kurang dalam kejujuran dalam bekerja. Terus keadilan, sederhana, kedisiplinan, tanggung jawab, dan kepedulian kita terhadap orang-orang yang lebih membutuhkan. Jadi kita tuh mementingkan orang yang membutuhkan daripada untuk diri kita sendiri. Untuk diri kita sendiri itu juga penting sebenarnya, tapi orang kan pasti namanya korupsi berarti sudah seperti mengambil hak dari orang-orang yang seharusnya dikasih gitu. Ya, terus kita bakal bahas apa lagi ya kira-kira? Oh ya, ini menurut aku kita juga harus ngebahas strategi pemberantasan korupsi itu sendiri. Kalau dari akunya ada beberapa nih, seperti pencegahan pada lembaga penegakan hukum. Contohnya seperti KPK. Terus kalau misalnya terus kita juga perlu adanya keharmonisasian peraturan dalam perundang-undangan, bahwa kita tuh perlu ada aturan yang berlaku supaya korupsi itu menjadi lebih diperkecil lah. Sedangkan kita tahu sendiri kalau misalnya kita punya aturan yang berlaku tentang korupsi itu sendiri, tapi tetap saja aturan itu tidak mempan nih untuk para koruptor-koruptor itu. Terus kita juga perlu adanya kerjasama internasional seperti yang tadi aku bilang, kayak ada Transparansi Internasional atau TI. Itu tuh termasuk organisasi internasional. Terus kita juga perlu adanya pelaporan. Pelaporan itu misalnya seperti pelaporan keuangan sih, pelaporan yang transparansi atau gimananya. Terus kita juga perlu aset-aset hasil korupsi itu kita perlu mengalokasikannya kembali tuh, harus diapain ya, gimana ya, aset-aset korupsi yang udah didapetin itu ya harus digunakan sebaik-baiknya ya, bener ya kan Mbak Dayang? Dan terus strategi itu untuk memberantas korupsi kayaknya kita juga harus menggunakan strategi represif ya, kayak seperti upaya penindakan hukum untuk menyeret koruptor ke pengadilan, ya kan? Kita harus menghukum para koruptor yang menghukum koruptor itu ya, yang ada hukum dari undang-undang dari Indonesia kita sendiri. Kayak sebagian besar kasus korupsi ini terungkap berkat adanya pengaduan masyarakat. Pengaduan masyarakat merupakan salah satu sumber informasi juga sih, informasi yang penting yang harus diteruskan oleh KPK. Dalam strategi ini tahapan yang harus dilakukan seperti kita melapor ya kan, supaya untuk ditindaklanjuti proses penyelidikan. Terus Mbak Dayang, selain yang kita bahas dari tadi nih, Mbak Dayang ada yang ingin menjelaskan, mana tahu tentang undang-undang yang berlaku dalam korupsi? Oke, aku akan sedikit memberitahu kayak undang-undang yang ada di negara kita tentang korupsi ini. Pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang tindak pidana korupsi, lalu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Lalu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Sebenarnya undang-undang dalam Indonesia kita ini sudah banyak, tetapi banyak kayak politik atau pegawai negeri siapapun itu masih sangat kuat untuk melakukan korupsi, ya kan, lebih mementingkan diri sendiri, memperkaya diri sendiri karena sifat-sifat tamak, ya kan. Memang harus ditindaklanjuti kalau menurut aku sih untuk orang yang sudah melakukan korupsi. Wah, begitu banyak ya ilmu yang dapat kita ambil nih dari Mbak Dayangnya. Terus ngomong-ngomong kan kita juga mahasiswa nih ya. Aku sama Dayang nih kebetulan kami satu jurusan, satu fakultas, yaitu Universitas Riau, fakultas kami hukum nih. Kalau misalnya menurut Mbak Dayang, peran mahasiswa berperan penting seperti apa sih dalam tindakan anti korupsi itu sendiri? Kalau menurut Mbak Dayang gimana? Kalau menurut aku mahasiswa itu sangat penting ya untuk memerankan gerakan anti korupsi harusnya. Karena kan kita dikenal mahasiswa itu tuh kayak lebih mendengarkan suara-suara dari masyarakat, kayak kita nih mewakilkan. Mahasiswa itu kayak suatu elemen masyarakat yang sangat penting perannya bagi pergerakan bangsa ini. Meskipun jumlahnya tidak banyak, tetapi mahasiswa merupakan salah satu perubahan dalam kehidupan bernegara, khususnya di negara demokrasi seperti Indonesia. Dengan berbagai aksi yang dilakukan, mahasiswa mampu melumpuhkan sebagai ketidakadilan yang terjadi di negara ini. Jadi kita bisa menggerakkan anti korupsi ini karena kita sebagai mahasiswa yang menyampaikan aspirasi dari masyarakat. Karena korupsi tidak hanya dilakukan oleh para pejabat dan pegawai negeri saja, melainkan masih banyak mahasiswa yang melakukan tindak korupsi baik di lingkungan kampus atau di lingkungan rumahnya masing-masing, gitu ya kan. Jadi korupsi ini tidak memandang siapa gitu. Kita pun masih bisa dikatakan korupsi, ya kan. Bisa melakukan apapun kayak dengan menilap uang itu kan juga bisa dikatakan korupsi. Kasus korupsi yang banyak dilakukan oleh mahasiswa yaitu menyalahgunakan uang untuk membayar biaya kuliah dengan menggunakan untuk berfoya-foya, itu juga bisa dianggap korupsi. Makanya kita harus ada nilai-nilai kejujuran, kedisiplinan, tanggung jawab yang ada di diri kita sendiri. Makanya mungkin akan bisa mengurangi atau mengataskan korupsi itu berkurang sedikit-sedikit, mungkin bisa lah ya untuk menghilangkan korupsi ini di Indonesia. Kalau menurut Mbak Cinta sendiri gimana nih peran mahasiswa dalam pergerakan anti korupsi? Banyak juga ya. Kalau misalnya dari aku sama sih kurang lebihnya dengan Mbak Dayang sendiri. Seperti masyarakat ini yang kita bisa bilang itu kaki tangannya, mahasiswa itu bisa dibilang kaki tangannya oleh masyarakat kan, memperpanjang untuk menuju ke politik itu sendiri. Terus kalau menurut aku, jadi mahasiswa itu membantu masyarakat dalam mewujudkan ketentuan dan peraturan yang adil dari pihak masyarakat yang banyak. Jadi sekaligus mengkritisi peraturan yang tidak adil dan tidak berpihak pada masyarakat. Jadi kita sebagai mahasiswa seharusnya itu kita lebih berpihak pada masyarakat. Jadi kita yang tahu nih tentang aturan-aturan yang ada di Indonesia ini. Jadi kita yang menyalurkan ke masyarakat, memberi pengertian bahwa aturan ini seperti ini karena tidak semua masyarakat paham akan aturan yang berlaku. Kita sebagai mahasiswa itu tugasnya. Jadi misalnya kayak tentang RUU kemarin nih, kan kita mengapain aksi, itu kan kita sebagai kaki tangan dari masyarakat, perwakilan suara rakyat. Seperti yang kita tahu kan, mahasiswa itu adalah perwakilan dari suara rakyat. Jadi menurut aku peran mahasiswa itu sangat penting sih untuk dalam menanggulangi anti korupsi itu sendiri. Jadi mahasiswa itu juga harus melakukan pergerakan ya anti korupsi. Iya. Tapi kita harus melaksanakan pada diri kita sendiri juga. Karena korupsi itu bisa dari umur
seumur kita gitu kan mengerti korupsi itu apa. Jadi kita tidak mencondongkan ke publik, ke tokoh apa kan politik apa, tapi untuk diri kita sendiri juga bahwa kita tidak boleh korupsi dari dulu, karena kalau sudah dapat enaknya tuh tahu saya pasti akan mengulang-ulang lagi untuk melepaskan lah ketidakpuasan yang apa yang kita miliki. Ya benar banget sih menurut yang dibilang Mbak Dayang ya. Gimana pun korupsi itu tentunya kita bukan hanya menilai dari atas saja sih, kita harus juga mengontrol diri kita sendiri. Kayak misalnya kita harus jujur dari kecil ataupun dari sekarang kita harus juga tahu bahwa kejujuran itu sangat penting di kehidupan ini, ya kan Mbak Dayang ya. Baiklah, mungkin ini aja nih yang bisa aku tanyakan ke Mbak Dayang dan informasi yang bisa kita berikan. Untuk penutupan baiknya kita ini nggak sih, slogan mahasiswa nih. Jadi kita slogan hidup mahasiswa dulu ya nih Mbak Dayang ya, berdua ya. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia. Hidup rakyat Indonesia. Mungkin cukup sekian podcast yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Walkiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.